Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, atas nama panitia dan pribadi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran seluruh peserta webinar yang saya hormati. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berkah yang melimpah. Izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi mengenai acara webinar malam ini. Jadi malam ini merupakan peluncuran dari webinar Seru TikTokan yang merupakan singkatan dari Seminar Radiologi Umum Topik-Topik Abdomen. Acara ini merupakan persembahan dari Perkumpulan Subspesialis Radiologi Abdomen Indonesia atau disingkat dengan PRAPDIN. Untuk jadwal acara malam ini, kita nanti ada sambutan dari Ketua PRAPDIN, kemudian dilanjutkan dengan pembicara pertama oleh Prof. Dr. Bahtiar Murtala, SPRAD Konsultan Radiologi Abdomen yang akan membawakan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dilanjutkan dengan pembicara kedua oleh Dr. Feli Sahli, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Abdomen, dengan topik Abdominal Manifestation of COVID-19 in Adult. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Philips Indonesia, dan terakhir diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PRAPDIN yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan salah satu guru saya. Saya persilakan untuk Dr. Iwayan Murna Yonatan, Spesialis Radiologi Konsultan Radiologi Abdomen, untuk memulai kata sambutannya. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Laksamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejawat dan kolega sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan kita kembali di acara webinar Radiologi Abdomen pada malam hari ini. Saya selaku Ketua PRAPDIN mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas antusias para peserta yang sangat tinggi untuk mengikuti webinar ini. Total peserta yang dilaporkan oleh panitia sekitar 700 orang yang sudah mendaftar, tetapi minta maaf, Zoom kita hanya mampu memuat 500 orang. Webinar PRAPDIN ini kita rencanakan akan diadakan secara rutin setiap 2 bulan sekali. Seperti yang kita ketahui dalam praktek sehari-hari, kita sering menemukan kasus-kasus abdomen yang rumit. Untuk itu kami berharap dengan adanya sharing kasus-kasus abdomen ini dapat bermanfaat untuk para peserta, terutama membantu dalam praktek sehari-hari. Webinar pada malam hari ini mengambil topik Abdominal Imaging of COVID-19. Kami mengambil topik ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang COVID-19 yang bermanifestasi di abdomen. Webinar ini tidak hanya ditujukan kepada spesialis radiologi, tetapi juga untuk PPDS dan dokter umum yang memiliki ketertarikan di bidang abdomen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini, terutama untuk sponsor kami dan juga panitia yang sudah bekerja keras. Kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar untuk kita semua, dan jangan lupa untuk mendaftar kembali di webinar TikTok yang kedua pada bulan Agustus 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Dr. Wayan untuk kata sambutannya.
Dr. Wayan juga nanti akan menjadi narasumber kita malam ini. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara pertama kita, seorang guru besar yang saya hormati, Prof. Dr. Bahtiar Murtala, spesialis radiologi, konsultan radiologi abdomen. Beliau adalah seorang guru besar Departemen Radiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, sebagai Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Divisi Pendidikan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, serta Ketua Komisi Ujian Nasional Kompetensi Radiologi Indonesia. Malam ini Prof. akan memberikan pencerahan untuk kita di dalam bidang etika kedokteran dengan pokok bahasa etika profesi kedokteran, etika sebagai radiologis. Silakan Prof. untuk memulai. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah Prof, sudah kelihatan slide-nya Prof. Baik. Saya start. Slide show-nya bisa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sejawat semua. Terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dalam seminar atau webinar abdomen ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada kesempatan ini. Suara saya sudah bagus ya, Dr. Lesmana? Sudah Prof, sudah terdengar jelas Prof. Terima kasih. Sejawat sekalian, materi ini materi wajib ya untuk setiap cara ilmiah semacam ini. Ini adalah semacam amanah dari organisasi profesi kita untuk selalu mengingatkan. Jadi topiknya ini atau materi yang akan kita bahas bukan untuk dihafal, disimpan di kepala, tetapi sedapat mungkin setelah kita mengetahui, kita berusaha menerapkannya, tetap memelihara etika kedokteran ini dalam kehidupan kita, berpraktek sehari-hari sebagai seorang dokter, demikian juga sebagai seorang radiologis, yang pada akhirnya radiologis adalah dokter juga. Hanya topik saya itu akan membahas secara umum dulu ya, etika sebagai seorang dokter dan etika yang lebih spesifik sebagai seorang radiologis. Etika profesi kedokteran yang pertama ini adalah kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik di dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran sehingga profesi kedokteran terjaga dan tetap terhormat. Etika profesi juga bisa diartikan sebagai seperangkat profesi dokter ya, seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, dengan masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja. Itu kira-kira batasan daripada etika profesi. Berikutnya adalah tentang kewajiban dokter yang harus kita selalu ingat ya. Kewajiban dokter adalah memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi. Kita sudah tahu ya. Kemudian merujuk bila merasa kurang mampu. Nah ini berlaku baik dokter umum, dokter spesialis sekalipun. Itu kalau merasa kurang mampu, bahkan mungkin kita udah konsultan barangkali, tapi ada yang kita rasa kita tidak bisa selesaikan, kita bisa mengkonsultasikannya kepada sejawat yang lebih kompeten. Ini sangat penting, jangan meminta pasien, kemudian pasiennya dirugikan agar kita kurang kompeten.
Dan berikutnya adalah menjaga rahasia pasien, kita sudah tahu semua. Cuma sekarang ini menjaga kerahasiaan pasien banyak tantangannya ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar menegakkan rahasia pasien di tempat atau kepada orang yang tidak berhak mengetahui. Kemudian melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan. Ini kita sudah tahu ya. Kemudian selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Apa yang kita lakukan malam ini sebetulnya adalah melaksanakan kewajiban kita untuk selalu mengikuti, mengupdate ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan sebenarnya sukarela, tetapi kewajiban kita untuk selalu mengupdate ilmu. Apa yang diperlukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. Ini saya mengutip dari presentasi dari organisasi profesi kita ya, itu menunjukkan keluhuran dan kemuliaan. Ada 6 sifat dasar yang seharusnya melekat pada diri seorang dokter, yaitu berketuhanan ya, yang Maha Esa. Jadi berbahayanya kalau ada seorang dokter yang kurang yakin atau tidak percaya kepada ketuhanan ya. Jadi dia harus selalu merasa diawasi oleh Yang Maha Kuasa, selalu menjaga kemurnian niatnya untuk apa dia menjadi seorang dokter, menjaga keluhuran budi, selalu bersikap rendah hati dan bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Nah, ini kita selalu pegang ya, untuk bekal kita sebagai seorang dokter dalam menjalankan profesi sehari-hari. Ini Kode Etik Kedokteran Indonesia, saya ambil dari Kode Etik 2012. Ada kewajiban umum sebagai seorang dokter ya, kewajiban umum yang kita mungkin ingat ya pada saat kita sumpah dokter ya, misalnya selalu misalnya menghormati teman sejawat dan sebagainya ya. Itu Anda bisa baca ya, sejawat bisa baca pasal 1 sampai 13 ya, itu kewajiban umum sebagai seorang dokter. Kemudian kewajiban terhadap pasien itu pasal 14 sampai 17. Kemudian terhadap teman sejawat itu kita bisa baca ya, pasal 18 19. Kemudian ada kewajiban juga terhadap diri sendiri pasal 20 21. Ini saya langsung ke kewajiban dokter terhadap pasien, bersikap tulus ikhlas ya, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya demi kepentingan pasien. Jadi selalu berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan seluruh kemampuan ya, untuk menolong pasien. Bila tidak mampu, persetujuan keluarga dan pasien, maka ada kewajiban untuk merujuk kepada dokter yang lebih kompeten seperti saya katakan tadi. Kemudian kita harus selalu memberikan kesempatan kepada pasien untuk berinteraksi dengan keluarganya, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan ketika pasien itu sudah meninggal tetap kita jaga kerahasiaannya. Pasal berikutnya, sebagai dokter wajib melakukan pertolongan darurat kecuali yakin bahwa ada orang lain yang lebih mampu atau bersedia untuk memberikan pertolongan tersebut. Kemudian terhadap teman sejawat ini untuk kita selalu ingat ya, karena sekarang ini banyak sekali tantangan sebagai dokter ya. Pasal 18, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Mohon untuk selalu kita berusaha semaksimalnya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama dokter sejawat. Ya. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Nah, mohon diingat ini, tidak boleh mengambil alih tanpa persetujuan dari dokter teman sejawat kita, tanpa persetujuan. Kemudian ada kewajiban terhadap diri sendiri. Setiap dokter
harus selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Ini barangkali bagian yang agak sulit ya. Sampai kita ucapkan, tetapi mungkin dokter ini yang paling tidak disiplin ya. Mungkin karena tuntutan tugas-tugas sehingga dokter tidak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya ini adalah kewajiban ya dokter untuk selalu menjaga dirinya supaya bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran maupun teknologi kesehatan. Bisa katakan tadi apa yang kita lakukan ini adalah tuntutan kewajiban kita sebagai dokter. Nah, ini beberapa slide yang memperlihatkan apa yang menjadi tantangan profesi dokter sekarang. Ini konsumerisme ini sebetulnya bukan hanya dokter, tetapi dokter ini diikat oleh suatu etika dan sedapat mungkin ya membatasi diri untuk bersifat konsumerisme ya. Ini dorongan kuat untuk mengumpulkan harta uang sebanyak-banyaknya sehingga tanpa sadar mungkin melakukan komersialisasi dalam jabatannya sebagai dokter. Ini beberapa pengaruh ya yang bisa mempengaruhi ya kehormatan profesionalisme kita sebagai dokter. Ya, ada budaya perilaku masyarakat konsumerisme di tengah-tengah kita sehingga kita mungkin ikut terekspos ya pengaruh faktor ekonomi dan dunia industri, promosi obat ya, sistem pelayanan kesehatan. Contoh jelek dari saya juga ya, kita berperilaku jelek mungkin atau anak didik kita berperilaku tidak baik, ternyata itu mencontoh dari diri kita sebagai guru ya. Ini kita sebagai pendidik, sebagai senior jangan sampai memberikan contoh jelek, kan itu akan diteruskan kepada anak didik kita. Ini contoh jelek ya profesi dokter. Ya saat ini sebetulnya selesai dari ini ya, terlalu sibuk ya memuji diri sendiri, arogan, mungkin merasa paling pintar, paling pandai ya, kemudian ada konflik sesama TS, ini kita merasakannya ya, sangat sekali ya, ada konflik sesama sejawat ya, memburu pasien artinya berusaha mengumpulkan pasien sebanyak-banyaknya dan melanggar etika ya, ada fraud ya, fraud, ada gratifikasi ya, ini mohon untuk dihindari, ini cita jelek ya. Penyimpangan pelanggaran etika dokter dan sebetulnya indikasi medik tidak jelas, ini semua kita ya terekspos dengan ini ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan atau mengusul pemeriksaan yang sebenarnya tidak begitu jelas. Tindakan medis yang menyimpang dari pedoman baku pelayanan medik ya sama dengan tadi. Pasien tidak diberitahu mengenai tindakan yang akan dilakukan. Ya. Tidak membuat persetujuan tindakan. Ini adalah penyimpangan atau pelanggaran etika kedokteran yang sering tanpa disadari ya melakukan. Kemudian pelanggaran etik, pelanggaran etik yang murni, menarik imbalan jasa yang tidak wajar, mengambil alih pasien sudah tadi ya, memuji diri sendiri, pelayanannya diskriminatif. Diskriminatif ini kadang-kadang ya kita melakukannya barangkali atau kita sendiri sebagai dokter ingin diperlakukan istimewa. Saya kira kalau memang ada dasarnya ya mungkin kita bisa melakukan dengan alasan tertentu ya. Tapi pada dasarnya kita tidak boleh mendiskriminasi. Kolusi dengan perusahaan farmasi ya ini diingatkan. Tidak mau mengikuti pendidikan berkesinambungan, artinya tidak mengupdate keilmuannya ya. Mengabaikan kesehatan sendiri termasuk pelanggaran etik. Kemudian pelanggaran etiko-legal, pelayanan kedokteran di bawah standar, ya, melakukan pelayanan di bawah standar, membuat keterangan palsu, melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum, melakukan tindakan medik tanpa indikasi, ya,
pelecehan seksual dan membocorkan rahasia pasien. Ini termasuk tipe legal. Masih sama dengan tadi ini. Kemudian saya pindah ke bagian kedua sebagai radiologis. Dan tadi semua kita harus pegang sebagai basic kita. Nah, sekarang sebagai radiologis sebetulnya kita tidak seperti teman-teman yang lain ya, tidak we are not spending most of our day. Jadi kita tidak berhubungan langsung dengan pasien yang sepanjang waktu. Mungkin kita hanya melalui pemeriksaan radiologi atau imaging, tetapi harus dipahami, disadari bahwa di balik daripada image itu sesungguhnya ada pasien di sana. Itu yang harus kita ingat. Meskipun tidak ketemu pasiennya langsung, kita harus ingat di balik image gambar itu ada pasien di sana. Ini saya ambil dari literatur ya, Principle of Medical Ethics. Ini dari mana etik dibangun itu sebetulnya adanya otonomi, ada kebebasan, kemandiriannya sebagai seorang dokter, tidak mudah, tidak boleh seorang dokter ya otonom ya terhadap pengaruh dari manapun. Justice ini keadilan ya, bersifat adil, sebetulnya mirip dengan tadi. Kemudian human dignity ya, selalu menjaga harga diri atau kehormatan manusia ya. Kemudian integrity, beneficence ini selalu bernuansa kebaikan, kemudian tidak menjauhi hal-hal yang negatif ya. Kemudian veracity ini kejujuran ya, kejujuran. Kemudian fidelity ini loyalitas ya, kesetiaan. Jadi dari sinilah prinsip-prinsip etik ini sebetulnya prinsip-prinsip umum yang kemudian diadopsi tentu sebagai seorang dokter ya, yang harus mendapat perhatian. Jadi selalu menghargai kehidupan manusia itu ya, selalu adil, tidak diskriminatif ya, penuh integritas ya, selalu berorientasi ke kedokteran, menghindari hal-hal yang merugikan pasien. Nah, ini morality, ethics, and radiology responsibility. Ini saya kutip dari AJR ya, American Journal of Radiology, oleh Mr. Armstrong. Beliau menulis ada 7 ya elemen utama tanggung jawab etik seorang radiologis. Yang pertama, appropriateness of the imaging examination. Artinya melakukan pemeriksaan itu benar-benar sesuai ya apa yang harus diperiksa gitu ya. Participate in the process of informed consent. Jadi di dalam informed consent sebetulnya seorang radiologis sudah harus involved ya, sudah harus terlibat di dalam merancang informed consent, bahkan kalau perlu berhadapan langsung dengan pasiennya. Kemudian prinsip patient protection ini sangat penting di kita ya, terutama berkaitan dengan radiasi. Kemudian provide excellent image interpretation. Jadi memberikan interpretasi yang terbaik ya, kemampuan terbaik kita tuangkan di dalam memberikan expertise ya. Kemudian komunikasi dengan pasien dan dokter, sesama dokter. Ini memerlukan keterampilan, kemampuan berkomunikasi, meskipun kita seorang radiologis berada di balik image, kemampuan berkomunikasi dipelihara. Kemudian continuous learning, selalu belajar dan selalu memperbaiki kualitas, continuous quality improve, selalu melakukan perbaikan kualitas. Ini sedikit masing-masing rincian daripada 7 poin tadi ya. Apa yang dimaksud dengan melakukan pemeriksaan menjadi yang benar atau yang sesuai. Mulai dari membuat terlibat di dalam pathway. Jadi sekira sudah mengalami juga membuat pathway. Jadi kita ada di situ supaya betul-betul pemeriksaan itu efisien, efektif, tidak merugikan pasien.
indication for requested examination sesuai dengan permintaan, kemudian berusaha memilih pemeriksaan apa yang terbaik, ya, modaliti yang terbaik, modifying teknik, ya, modifikasi teknik. Mungkin kita bisa offering, ya, an alternative study. Mungkin kita bisa menawarkan pemeriksaan yang mungkin lebih pas, lebih cocok kepada pasien. Karena mungkin sejauh kita yang mengirim mungkin salah mengirim. Tentu ada peluang untuk kita untuk menawarkan, dok, kalau bisa ini saja dulu, USG saja dulu, jangan CT scan karena radiasinya dan sebagainya. Kalau tidak menambah benefit buat pasien, kenapa harus direpotkan? Tidak melakukan pemeriksaan yang diminta meskipun diminta, tapi kalau tidak bermanfaat, mungkin kita bisa feedback ke dokter yang mengirim, dok jangan ini. Itu kita yang lebih tahu sebetulnya. Kemudian awareness, ya, selalu menyadari pertimbangan cost, harga, logis, interest, dan jangan sampai juga sedapat mungkin menghindari pada deal. Dok, kalau dokter kirim ke sini, saya kasih begini, itu sebetulnya kurang baik, kan, tidak terpuji secara etik. Berikutnya, berpartisipasi dari informed consent, seperti saya sampaikan tadi. Kita patient has the information to make a decision. Jadi informed consent ini memberi kesempatan kepada pasien untuk mengambil keputusan, jangan seperti terpaksa atau dipojokkan sehingga terpaksa dia menerima pemeriksaan itu. Memberikan informasi sedemikian rupa sehingga pasien itu paham, ya, kenapa itu dilakukan, ya. The patient has share in the process of decision. Jadi pasien juga, pokoknya kita libatkan pasien itu dari kenapa dilakukan dan apa yang akan dialami. Berikutnya, hal yang penting juga masuk di dalam kaitan etika sebagai radiologis itu adalah proteksi, patient protection. Patient protection ini meliputi pasien safety dan comfort, dari keamanan, keselamatan pasien dan kenyamanan juga. Itu sebenarnya kenyamanan termasuk dalamnya. Kemudian tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk namanya safety, ya, like safety, management of pain, ya, jangan pasien kita menjerit-jerit, ya, dan kita tidak peduli, ya, sedapat mungkin menghindari nyeri pada pasien. Kemudian protection, melakukan prosedur yang tidak sesuai. Kemudian pasien safety, ya, ini masuk sebetulnya juga dalam etika sebagai radiologis, itu adalah pasien safety tadi, terkait dengan safety terhadap radiasi, safety terhadap pengobatan obat-obatan dan kontras, termasuk juga di sini adalah memproteksi data pasien, memproteksi data pasien. Kemudian physical well-being of patient during under our care, maksudnya kondisi fisik dan psikologi dari pasien yang kita jaga selama di dalam kita menangani pasien kita. Maintain the high quality of service provision, ya, memberikan kualitas tertinggi, ya, dan termasuk juga di dalam sini adalah memproteksi staf kita, ya, orang-orang di sekitar kita yang mensupport, membantu kita di dalam kerja kita sebagai radiologis. Untuk kita ingat kembali prinsip daripada radiation protection adalah justification, artinya kita melakukan suatu pemeriksaan itu benar-benar sesuai indikasi, ya, sesuai indikasi, tidak melakukan pemeriksaan yang berlebihan yang tidak bermanfaat buat pasien. Optimization ini berkaitan dengan dosis, ya, gunakan dosis serendah mungkin, tetapi ini, ya, SDOS reasonable acceptable, dengan dosis serendah mungkin, tetapi tujuan kita untuk mendiagnosis itu bisa tercapai. Itu tadi proteksi pasien terhadap pasien safety terhadap
kaitannya dengan proteksi radiasi. Kemudian karena kita sebagai radiologis juga menggunakan obat-obatan, maka kita harus mempunyai harus mengetahui ya efek-efek daripada obat dan kontras kita pakai, kontras yang mengandung yodium terutama untuk CT, kemudian yang berbasis gadolinium untuk MRI, dan kontras USG yang di Indonesia ini tidak populer tapi di negara lain bisa digunakan kontras USG. Ini sedikit mengingatkan saja untuk kontras yang mengandung yodium agar berhati-hati terhadap sensitivitas, reaksi alergi, kemudian toksisitas terhadap ginjal, kemudian untuk pasien yang yang mengkonsumsi metformin, kemudian ada kita berhati-hati yang berkaitan dengan gadolinium itu reaksi alergi mungkin bisa terjadi, kemudian nephrogenic systemic fibrosis dan brain deposition ya. Jadi gadolinium itu diketahui punya efek kepada adanya deposit di otak ya, terutama di otak, itu sudah dilaporkan banyak jurnal. Sedangkan untuk kontras dengan USG tidak populer di kita. Terbatas semua nilai safety itu ferromagnetic object ya, kan adanya objek yang ferromagnetic di dalam magnetik yang sangat kuat sehingga kita harus waspada efek terhadap medis yang ada di pasien, adanya efek pemanasan dan akustik noise ya. Kemudian termasuk juga di dalam etika adalah data security and new IT development. Ini security atau security terhadap pasien itu meliputi ya pasien information, jangan sampai bocor keluar, terutama kita lagi main dengan data yang berseliweran kemana-mana, mungkin security pasien kita itu bisa bocor ya. Selalu menjaga privacy dan confidentiality dari pasien kita, kerahasiaan daripada pasien kita. Yang keempat adalah Prof, mohon izin Prof, waktunya tinggal 5 menit lagi Prof. Ya, terima kasih. Image interpretation, ini bagian yang saya kira harus disadari sebagai etika juga. Tanggung jawab etik adalah seorang radiologis bertanggung jawab di dalam mulai dari proses akuisisi ya, akuisisi gambar, menghasilkan quality gambar, image yang sebaik-baiknya, melakukan analisis, dan tentunya menginterpretasi, ya. Membuat expertise yang sebaik-baiknya dan memberikan rekomendasi yang pas ya, yang tepat untuk setiap pasien kita. Ini tolong diingat sebagai sebenarnya tanggung jawab etik juga. Dengan kata lain, kalau kita menyia-nyiakan ini adalah pelanggaran etik sebetulnya, ya. Memberikan ekspertise di bawah standar. Berikutnya adalah komunikasi dengan pasien, seperti saya katakan tadi, meskipun kita radiologis itu sering tidak ketemu langsung dengan pasien, tapi saya juga tahu bahwa ada contoh-contoh tidak bagus. Saya ingat dulu ada senior saya waktu saya masih senior saya itu terlalu jutek ya terhadap pasien karena ada semacam dogma atau apa itu, katanya jangan banyak komentar di pasien, kasih saja fotonya, nantilah dokter di sana yang akan menjelaskan. Tetapi mungkin karena berlebihan, pasien bertanya langsung disuruh panggil, nggak usah tanya-tanya sama saya. Itu kan pasiennya begitu tiba ke saya, bilang dok jangan saya dikirim lagi ke dokter itu, dokternya jahat katanya. Nah ini saya pikir kita berikan jawaban sepenuhnya, jangan juga berlebihan menjelaskan ini itu sampai dokter yang mengirim juga keberatan. Kenapa kamu jelaskan? Contohnya ya, ditanya sama pasien, ini bagaimana ini hasil foto tulangnya dok? Wah ini hasil operasinya tidak bagus, bengkok dan sebagainya. Hanya ortopednya komplain. Jangan bilang-bilang begitu. Biarlah ortopednya yang menjelaskan. Tapi jangan juga dilarang bertanya.
disuruh pergi, kamu pergi sana. Itu ini dua pengalaman saya yang saya sampaikan. Terlalu berlebihan menjelaskan sampai merugikan dokter sendiri yang mengirim, atau terlalu membatasi diri tidak mau berdiskusi. Ya, kemudian diskusi dari saksi lain menyampaikan ke pasien tentang dan keluarganya. Ya, yang berikutnya adalah tetap menjaga continuous learning yang seperti saya katakan, selalu mengupdate kemampuan ilmu dan skill, belajar dari kesalahan yang lalu-lalu, ya, selalu mengoreksi diri, self kritika, dan memahami, ya, keterbatasan diri, ya, kemampuan sendiri. Dan improve continuously quality improvement ini menyangkut sistem yang di tempat kita, misalnya jaga sistem jaga, jangan sampai staf kita kelelahan, kita terlalu keras di sana menyelesaikan sampai kelelahan sehingga terjadi kesalahan di tempat kita bekerja. Itu barangkali sebagai kesimpulan untuk kita sehari ini benar-benar spesifik, ya, untuk radiologis, bahwa di balik image harus kita sadar bahwa ada pasien di sana, sehingga kita harus tetap memelihara etika. Prinsip-prinsip dari etika ini meliputi, ya, harga diri, ya, menjaga kehormatan setiap insan apapun dia, ada prinsip keadilan, integritas, kebaikan, ya, menghindari hal-hal yang berbau merugikan pasien atau keburukan, ya, pertimbangkan culture, religion, dan ya, experience. Nah, sebagai radiologis, nah ini berlaku untuk radiologis itu ada 7, ya, appropriate examination, proteksi radiasi dan safety, terlibat di dalam informed consent, memberikan ekspertis yang terbaik yang kita bisa berikan, ya, good communication, memperbaiki diri, continuous learning, ya, baik itu kemampuan dalam ilmu dan skill, dan selalu improvement lingkungan kerja kita sehingga terhindar daripada kelalaian atau kesalahan. Demikian barangkali bukan untuk dihafal, tetapi kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai dokter. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk sharing ilmunya. Baik, saya mau menginfokan kepada peserta, bila ada yang mau ditanyakan ke pembicara, nanti bisa menuliskan kepada kolom chat, dimulai dari nama peserta, kemudian dari asal daerah peserta, dan kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Kemudian nanti juga akan di-share link presensi yang kami harap peserta untuk mengisi untuk mendapatkan sertifikatnya. Baik, kita langsung ke pembicara yang kedua. Sudah hadir di tengah-tengah kita juga seorang radiolog wanita muda yang sangat bertalenta. Kemudian juga beliau adalah seorang rekan perjuangan saya di pendidikan fellow, Dr. Feli Sahli, spesialis radiologi, konsultan radiologi abdomen. Dr. Feli adalah seorang dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Malam ini Dr. Feli akan membawakan topik abdominal manifestation of COVID-19 in adult. Baik, silakan Dr. Feli, dipersilakan. Terima kasih Dr. Laksmana. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya bisa bergabung pada acara seru TikTokan Perabdin yang pertama pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman sejawat yang saya hormati. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu topik untuk kita diskusikan bersama mengenai abdominal manifestation dari COVID-19 terutama pada orang dewasa. COVID-19 seperti yang kita ketahui disebabkan oleh
novel coronavirus yang kita kenal dengan SARS-CoV-2 merupakan suatu kelainan yang menyerang terutama pada paru. Tetapi ternyata COVID-19 ini juga bisa berefek pada banyak organ di luar paru. Salah satunya yang paling sering adalah organ-organ intraabdominal. Hal ini bisa terjadi karena virus SARS-CoV-2 memiliki protein bervirulensi tinggi yang sangat mudah berikatan dengan angiotensin converting enzim 2 atau kita kenal dengan ACE2 yang banyak terdapat di banyak organ seperti di saluran nafas, parenkimal paru, beberapa organ abdominal terutama di ginjal dan gastrointestinal system, di central nervous system dan juga di otot-otot. Abdominal manifestation pada pasien COVID-19 saya akan bagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelainan pada gastrointestinal, kelainan pada hepatobiliari, genitourinary, dan kita juga akan melihat infak pada beberapa solid organ. Yang pertama kita akan melihat kelainan di gastrointestinal. Pada pasien, mekanismenya sampai saat ini belum dapat dimengerti secara penuh, tetapi dari beberapa literatur ada beberapa postulasi yang diduga, yaitu berupa infeksi viral langsung ke enterosit melalui ikatan reseptor ACE2 tadi, bisa juga disebabkan karena inflamasi dan badai sitokin, atau diduga karena side effect dari terapi obat-obatan maupun akibat sepsis yang lanjut. Kelainan gastrointestinal sendiri pada pasien-pasien COVID itu sering terjadi dan biasanya muncul dengan keluhan diare, mual muntah, dan bahkan nyeri perut. Kadang-kadang kita temui pada pasien COVID yang muncul hanya dengan keluhan gastrointestinal tanpa ada kelainan paru. Secara imaging, gambaran yang dapat kita jumpai adalah adanya penebalan dari dinding usus, baik pada usus besar maupun usus halus, di mana penebalannya itu biasanya diffuse circumferential dengan penyangatan mukosanya bila kita lakukan pemeriksaan dengan kontras. Penebalan dinding usus ini bisa melibatkan satu atau beberapa segmen. Kita juga bisa menemui adanya penebalan ringan dari mesenterium maupun adanya beberapa lymph node kecil di mesenterium. Ini adalah salah satu contoh kasus pasien COVID-19 dengan manifestasi hanya pada intraabdominal. Pasien ini adalah pasien yang saya jumpai di rumah sakit tempat saya bekerja. Laki-laki umur 41 tahun masuk ke emergensi rumah sakit kami dengan keluhan abdominal pain yang dirasakan 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien ini menyangkal adanya demam, dia juga tidak mengalami diare, hanya merasakan mual. Dari dokter umum di emergensi menduga suatu akut appendicitis. Pasien kemudian dilakukan CT scan. Dari hasil CT scan ternyata memperlihatkan adanya penebalan diffuse dari dinding usus, terlihat di saipum dan kolon ascendens, proximal kolon ascendens, dan sebagian kecil ileum terminal. Dari hasil CT scan kami menduga ke arah colitis. Pasien kemudian untuk melanjutkan perawatan inap harus dilakukan tes PCR, dan tes PCR-nya ternyata membuktikan bahwa pasien ini positif untuk COVID-19. Dari hasil CT scan ini juga kita bisa melihat sebagian kecil dari basis paru, di mana pada basis parunya itu tidak tampak adanya ground glass opacity maupun konsolidasi yang mencurigakan adanya pneumonia. Pasien juga kemudian dilakukan fototoraks, dan pada fototoraks tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda ke arah pneumonia. Jadi pasien ini pasien COVID-19 dengan murni manifestasi pada abdominal saja. Kelainan yang berikut yang kita bisa dapatin adalah ileus. Ileus itu adalah suatu keadaan di mana terjadi dilatasi lumen usus berisi udara maupun cairan, bisa terjadi pada lumen usus halus, pada kolon maupun keduanya. Patofisiologinya diduga multifaktorial, salah satunya akibat adanya kelainan metabolik dan atau disertai kelainan elektrolit. Bisa juga diduga akibat infeksi virus langsung ke enterosit yang menyebabkan terjadinya inflamasi intestinal dan menyebabkan timbulnya ileus. Tetapi dugaan yang ketiga juga adalah dari beberapa peneliti mengatakan coronavirus sendiri ini diketahui memiliki potensial neurotropik. Jadi virus SARS-CoV-2 ini bisa langsung menyerang plexus mesentericus, menyebabkan timbulnya neuroplegia yang berat yang bermanifestasi sebagai ileus paralitik.
biasanya kadang-kadang ileus pada pasien-pasien COVID ini kita sulit bedakan dengan Ogilvy syndrome. Ogilvy syndrome itu sendiri kita ketahui suatu paralitik ileus dari kolon tanpa kita jumpai adanya mechanical obstruction. Ini contoh gambaran foto abdomen polos untuk pasien ileus, di mana kita melihat adanya dilatasi lumen usus berisi udara. Ini juga adalah kasus yang saya temui di rumah sakit tempat saya bekerja, kebetulan pada anak berusia 1 tahun 2 bulan, yang datang ke rumah sakit dengan distensi perut berat dan tidak BAB selama 5 hari. Pasien ini memiliki histori post-resektomi kolon karena Hirschsprung long segment, jadi sebagian besar hanya tersisa loop usus halus. Dari foto B03 posisi kita lihat adanya dilatasi lumen, hampir seluruh lumen usus halus dengan bayangan air fluid level di dalamnya. Dari gambaran ini mencurigakan suatu gambaran ileus paralitik. Pada foto abdomen 3 posisi ini kita juga melihat di basis parunya ada gambaran ground glass opacity di kedua basal paru. Kemudian pasien dilakukan tes PCR dan ternyata hasil tes PCR-nya keluar menunjukkan positif untuk COVID-19. Jadi ground glass opacity ini menunjukkan gambaran pneumonia bilateral. Yang berikut, kelainan yang berikut yang bisa kita temui juga adalah akut mesenteric ischemic. Ini jarang ditemukan, tetapi bisa meningkat kejadiannya pada pasien-pasien dalam perawatan ICU maupun pasien-pasien yang mengalami ARDS. Dikatakan muncul sebagai viral induced hypercoagulabilitas atau adanya tromboinflamasi yang memicu timbulnya trombosis yang mengakibatkan adanya tromboembolik biasanya pada arteri maupun vena-vena besar, atau bisa juga berupa mikrotrombosis pada pembuluh-pembuluh darah kecil. Akut mesenteric ischemic biasanya yang paling sering terjadi karena oklusi di arteri mesenterica superior. Gejala-gejala klinisnya biasanya pasien merasakan nyeri perut, ada diare, mual muntah, dan distensi abdomen. Secara imaging, foto polos abdomen dan ultrasonografi memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang rendah untuk mendiagnosis akut mesenteric ischemic ini. Jadi pilihan modality imaging yang pertama adalah CT scan angiografi, di mana pada CT scan angiografi ini kita bisa menemukan adanya filling defect pada arteri maupun vena, biasanya terutama pada arteri dan vena mesenterica superior. Tetapi keadaan ini tidak selalu terjadi. Kita juga bisa menemukan suatu keadaan yang kita namai non-occlusive mesenteric ischemic, di mana kita tidak akan dapatkan filling defect di pembuluh darah besar tersebut, karena mesenteric ischemic yang terjadi itu diakibatkan oleh hipoperfusi atau adanya mikrovaskular trombus. Gambaran yang berikut dari akut mesenteric ischemic itu biasanya berupa tanda-tanda atau gambaran bowel ischemic yang biasanya lebih sering terjadi pada loop usus halus daripada usus besar. Gambaran yang kita jumpai adalah penebalan dari dinding usus yang dilatasi lumennya biasanya lebih dari 3 cm. Apabila kita melakukan CT scan dengan kontras, gambaran yang sangat spesifik adalah kita akan melihat penurunan atau bahkan tidak adanya penyangatan dari dinding usus, bahkan kita bisa temui adanya portomesenteric venous gas dan pneumatosis intestinalis. Ini adalah gambaran CT dari bowel ischemic, di mana kita melihat pada loop usus di daerah abdomen kanan atas, dinding usus sama sekali tidak mengalami penyangatan, sangat berbeda dengan loop jejunum yang penyangatan dinding loop jejunum di daerah abdomen kiri. Ini menunjukkan kecurigaan adanya small bowel ischemic pada daerah ileum. Di sini juga kita dapatkan adanya beberapa gambaran pneumatosis intestinalis yang mencurigakan, yang nambah memperkuat kecurigaan kita untuk suatu ischemic small bowel. Masih sama, gambaran CT scan untuk pneumatosis intestinalis, kita melihat gambaran air bubble pada intramural dinding usus, dan juga kita bisa melihat pada venous, mesenterial venous gas. Ini juga kita dapat di portovenous gas di liver, yang menunjukkan adanya ischemic bowel.
Kelainan yang berikut adalah pneumoperitoneum. Yang perlu kita ingat adalah apabila kita menemukan pneumoperitoneum pada pasien-pasien COVID-19, kita harus memastikan bahwa pneumoperitoneum ini bukan berasal dari bowel iskemik atau adanya bowel perforation. Pneumoperitoneum pada pasien-pasien COVID bisa disebabkan oleh kelainan-kelainan yang benign, yaitu salah satunya barotrauma karena pemakaian ventilator. Jadi pada pemakaian ventilator tekanan tinggi bisa mengakibatkan ruptur alveoli yang menyebabkan adanya udara-udara bebas yang terjebak di peribronchosvacular sheath yang akan masuk ke mediastinum, kemudian akan menuju ke rongga peritoneal melalui portal diafragmatik. Kadang-kadang pneumoperitoneum bisa kita temui tanpa adanya pneumomediastinum, di mana udara-udara bebas dari ruptur alveoli bisa langsung menuju ke peritoneum melalui defek pada pleura maupun diafragma. Ini adalah gambaran fototoraks pasien dengan pneumomediastinum tipis, dan kita juga melihat adanya emfisema subkutan dan adanya pneumoperitoneum udara bebas di perihepatic space. Hal ini dibuktikan dengan CT. Pada CT kita lihat adanya gambaran udara bebas di anterior perihepatic space. Kelainan yang berikut yang bisa kita dapatin juga adalah perdarahan gastrointestinal. Biasanya paling sering disebabkan oleh perforasi gaster maupun adanya ulkus di duodenum. Hal ini dihubungkan dengan stress-related mucosal damage yang biasanya memunculkan yang dipicu oleh kelainan penyakit yang berat atau pemakaian obat-obat antikoagulan. Penyebabnya juga penyebab lain yang diduga adalah infeksi langsung dari virus itu sendiri atau adanya iskemik dari gastrointestinal tract. Secara CT kita akan melihat pada CT non kontras kita bisa dapatin adanya blood product yang hyperdense di intralumen usus, biasanya HU-nya sekitar 35 sampai 70. Sementara pada CT scan kontras kita biasanya lakukan untuk menilai apakah masih ada aktif ekstravasasi. Kita akan dapatin adanya area-area penyangatan di intraluminal pada fase arteri yang bisa berubah bentuk dan berubah densitasnya pada fase portovenous. Kelainan yang berikut adalah pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis ini disebabkan oleh Bacterium Clostridium difficile. Sering terjadi pada pasien-pasien COVID-19 yang berat setelah mendapat terapi antibiotik broad spectrum. Dikatakan bahwa pada pasien-pasien yang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2, virus ini bisa langsung menyerang enterosit yang meningkatkan kemungkinan pasien itu untuk lebih mudah mendapat infeksi gastrointestinal lain termasuk disebabkan oleh Clostridium difficile ini. Secara CT scan, gambaran pseudomembranous colitis itu hampir sama dengan gambaran pseudomembranous colitis yang lainnya, yaitu kita akan jumpai adanya penebalan berat yang hipodens dari dinding usus, biasanya bisa melibatkan satu atau beberapa segmen atau bahkan bisa seluruh segmen kolon, dengan gambaran yang menyerupai akordion, kita bilangnya akordion sign. Ini adalah contoh pasien COVID-19 dengan pseudomembranous colitis, di mana terlihat adanya penebalan diffuse yang hipodens dari dinding kolon. Kita akan berpindah ke kelainan hepatobiliari yang berikutnya. Pada pasien COVID dengan kelainan hepatobiliari yang paling sering adalah hepatic parenchymal injury dan adanya biliaristatis. Mekanismenya juga multifaktorial, diduga sama seperti kelainan pada gastrointestinal tadi, bisa berupa akibat infeksi langsung dari virus SARS-CoV-2 yang berikatan dengan ACE reseptor di kolangiosit, di endothelial cell gallbladder atau di islet cell pankreas maupun exocrine gland-nya. Biasanya juga dihubungkan dengan sebagai respon dari inflamasi yang berat. Yang pertama kita akan melihat tentang hepatic injury. Hepatic injury ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19, biasanya ringan gejalanya dan self-limited disease. Terjadi biasanya pada 2 minggu dalam perawatan COVID-19 dan dikatakan insidensinya meningkat atau hepatic injury-nya hebat dengan pada pasien-pasien yang mengalami COVID berat atau yang disertai dengan gejala-gejala gastrointestinal. Biasanya ditemukan adanya peningkatan liver function test.
Secara USG maupun CT scan, hepatic injury ini biasanya kita dapatin gambaran hepatic steatosis, atau kadang-kadang bahkan sama sekali kita tidak mendapatkan suatu kelainan yang signifikan. Apabila gambaran hepatic steatosis yang kita dapatin, biasa pada ultrasonografi akan memperlihatkan adanya peningkatan ehogenitas dari parenkimal hepar, atau kadang-kadang kita juga bisa melihat parenkimal hepar menjadi lebih kasar. Sementara pada CT scan kita akan melihat hipodensity dari parenkimal hepar, biasanya densitasnya lebih rendah dari densitas lien. Kalau diukur biasanya kurang dari 40 Hounsfield unit. Dari gambaran USG maupun CT kita juga bisa menemukan adanya hepatomegali, adanya periportal edema, dan penyangatan heterogen dari parenkimal hepar bila kita lakukan CT atau MRI kontras yang biasanya dihubungkan dengan adanya inflamasi parenkim. Beberapa literatur juga menyebutkan bisa terdapat abses pada hepar. Ini gambaran USG dari hepatic steatosis, kita bisa melihat adanya peningkatan ehogenitas dari parenkimal hepar yang sangat jauh bila dibandingkan dengan ehogenitas dari korteks ginjal. Secara CT non-kontras kita bisa melihat juga hipodensitas dari parenkimal hepar yang terlihat lebih rendah daripada densitas parenkimal lien. Hal ini juga sama kita bisa lihat pada CT scan yang dilakukan dengan kontras. Hal yang berikut yang kedua adalah biliaristasis. Biliaristasis juga ini sering ditemui pada pasien-pasien COVID-19. Penyebabnya belum jelas juga, tapi tetap dihubungkan dengan adanya infeksi langsung virus pada endotelial dinding biliary tract, maupun diduga bersamaan dengan faktor-faktor sepsis lainnya atau pemakaian parenteral nutrisi yang lama maupun akibat cytokine storm. Tapi pada beberapa literatur, beberapa peneliti menjelaskan bahwa mereka menemukan adanya RNA virus SARS-CoV-2 di dinding gallbladder, sehingga makin meyakinkan mereka bahwa biliaristasis pada pasien COVID-19 ini bisa diakibatkan karena infeksi langsung dari virus SARS-CoV-2. Secara imaging kita biasanya akan menemukan adanya dilatasi lumen GB biasanya lebih dari 5 cm dengan adanya sludge di dalamnya. Kita juga akan menemukan adanya dilatasi dari bile duct. Bila kita temukan penebalan dinding gallbladder yang disertai dengan pericholecystic fluid collection, diagnosis kita bisa mengarah ke suatu akalkulous cholecystitis. Biasanya akalkulous cholecystitis ini dilaporkan terjadi beberapa minggu setelah terinfeksi oleh virus COVID-19. Apabila biliaristasis ini berlangsung lama, bisa menyebabkan terjadinya obstruksi pada biliary duct yang mengakibatkan terjadinya kolangitis. Apabila terjadi kolangitis, dari gambaran imaging kita bisa mendapatkan adanya dilatasi bile duct ekstra maupun intrahepatik dengan penebalan dinding dan adanya penyangatan bila kita lakukan CT scan dengan kontras. Satu hal yang penting untuk menegakkan diagnosis biliaristasis pada pasien-pasien COVID-19, kita harus pastikan bahwa tidak ada gallstone atau batu pada biliary duct. Ini adalah gambaran USG pasien yang saya dapatin dari salah satu kolega pulmonolog yang merawat pasien COVID, pasien long COVID dengan yang lama dirawat di ICU. Beberapa minggu dalam perawatan pasien mengeluh nyeri abdomen kanan atas, kemudian dilakukan USG abdomen dan ternyata memperlihatkan adanya dilatasi lumen gallbladder dengan sludge di dalamnya yang disertai dengan penebalan dinding gallbladder dan adanya pericholecystic fluid collection. Diagnosisnya kemudian mengarah ke suatu akalkulous cholecystitis. Ini gambaran CT scan pada pasien kolangitis, di mana kita lihat adanya penebalan dan penyangatan dinding dari common bile duct. Kelainan yang berikut yang juga bisa kita temui pada kelainan hepatik adalah portal vein thrombosis. Biasanya jarang dihubungkan dengan infeksi langsung oleh virus, juga melalui ikatan dengan reseptor ACE2 yang memicu timbulnya koagulopati,
Diduga juga faktor lain penyebabnya adalah sepsis atau hipoksia dan ARDS yang menginjus terjadinya koagulopati. Tetapi dikatakan juga ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan resiko trombotik berupa faktor-faktor komorbid seperti obesitas, malignansi, atau pasien-pasien sakit berat yang immobile. Secara USG, kita bisa menemukan adanya echogenik material di dalam vena porta, tapi kadang-kadang kalau pada fase akut, pada fase early akut, gambaran echogenik material ini tidak akan kita dapatin karena biasanya materialnya berupa material yang anechoic. Tetapi pada USG dengan color Doppler, kita akan bisa melihat adanya total atau partial absen dari flow vaskuler di vena porta. Dari gambaran MRI maupun CT kontras, kita akan mendapatkan gambaran filling defect yang tidak menyangat kontras, baik pada main portal vein atau pada cabang-cabang di intrahepatiknya. Ini gambaran CT scan dan adanya trombus pada portal vein sisi kanan. Yang berikut, kelainan yang berikut adalah kita akan berbicara mengenai pancreatic injury. Pancreatic injury ini biasanya lebih jarang dibanding hepatic injury maupun biliary injury. Kelainan ini sama seperti yang lain, diduga bisa karena infeksi langsung dari virus atau juga sebagai efek sekunder dari adanya general inflamasi maupun systemic illness. Biasanya diagnosis awal dari pancreatic injury ini berupa clinical parameter, yaitu adanya peningkatan amilase dan lipase. Secara CT kita akan menemukan gambaran pankreatitis berupa interstitial pankreatitis, di mana gambarannya bisa kita temui adanya pembesaran fokal atau diffuse dari pankreas dengan densitas yang menurun, artinya lebih hipodens, di mana kita juga bisa dapatin permukaan pankreas, kontur lobulated pankreas itu menghilang, jadi permukaan pankreas terlihat lebih licin dengan adanya peripankreatik inflamasi berupa peripankreatic fat stranding, dan kadang-kadang bisa ditemui juga adanya fluid collection minimal sekitarnya. Ini gambaran CT scan interstitial pankreatitis pada pasien COVID. Kita bisa lihat bahwa parenkimal pankreas terlihat lebih hipodens diffuse dengan kontur lobulatednya yang menghilang, permukaan pankreas jadi lebih rata, disertai dengan peripankreatic fat stranding. Kelainan yang berikut kita sampai pada genitourinary, kelainan genitourinary yang paling sering kita temui adalah acute kidney injury, di mana acute kidney injury ini merupakan komplikasi yang dapat kita temui paling sering, bahkan dikatakan pada sepertiga pasien yang dirawat di rumah sakit. Mekanismenya juga sama, multifaktorial, bisa berupa efek langsung dari infeksi virus yang menyebabkan adanya kerusakan endotelial, menimbulkan inflamasi respon yang menimbulkan koagulopati, atau juga sebagai efek sisa dari efek sistemik atau multisystem involvement berupa hipovolemi. Secara gambaran ultrasound kita akan melihat adanya peningkatan echotekstur dari korteks ginjal, juga dengan hilangnya diferensiasi echogenik kortikomedularnya. Pada Doppler kita bisa mendapatkan penurunan vaskuler di kedua ginjal. Sementara dari USG kita akan melihat bahwa korteks kedua ginjal biasanya masih normal. Hal ini yang bisa membedakan kita dengan suatu keadaan chronic kidney disease. Sementara kalau dari CT non-kontras kita bisa temui adanya perinephric fat stranding, adanya juga penebalan fase gerota, maupun penurunan densitas dari parenkimal ginjal. Pada CT kontras kita akan dapat temui area-area hipodens yang tidak menyangat pasca kontras di perifer kedua ginjal akibat adanya hipoperfusi. Ini adalah contoh gambaran USG dari acute kidney injury. Kita lihat peningkatan echogenitas dari korteks ginjal dengan diferensiasi dari korteks medula yang menghilang. Sementara dari gambaran CT kontrasnya kita bisa melihat adanya area hipodens yang tidak menyangat kontras bandingkan dengan sisi sini yang menyangat kontras, area hipodens yang tidak menyangat kontras yang menggambarkan acute kidney injury ini.
Kelainan yang berikutnya yang bisa kita temui juga adalah sistitis. Sistitis ini biasanya dijumpai dengan peningkatan frekuensi BAK. Secara CT dan USG gambarannya sama seperti sistitis pada pasien yang non-COVID. Kita bisa temui adanya penebalan diffuse dari dinding bladder atau kadang-kadang penebalan irregular dinding. Sementara kalau kita lakukan CT dengan kontras, kita bisa dapatkan adanya penyengatan pada dinding yang menebal tersebut, bahkan disertai dengan adanya perivascular stranding. Berikut kita akan berbicara mengenai infark pada beberapa organ solid. Yang pertama, biasanya setiap pasien COVID-19 itu dihubungkan dengan status hiperkoagulabilitas, di mana mekanisme yang bisa menjelaskan ini adalah karena DIC, atau yang kedua endoteliopati oleh karena infeksi virus SARS-CoV-2 ke endothelial cell blood vessel. Yang pertama yang kita lihat adalah infark pada ginjal, biasanya juga jarang. Secara gambaran USG kita akan temui adanya area-area hipoechoic dengan wedge shape yang menurun atau sama sekali tidak ada perfusinya, vaskularisasinya pada USG color Doppler. Sementara pada CT scan kita akan dapat sebagai multifokal area yang tidak menyangat pasca pemberian kontras, bisa pada satu atau kedua ginjalnya. Biasanya bentuknya juga sama, bentuknya wedge shape dengan area yang lebih lebar pada korteks yang mencapai renal kapsul dengan ujung yang lancip apex yang mengarah ke hilum. Biasanya dari CT ini juga kita bisa temukan adanya filling defect di arteri renalis. Secara MRI juga sama dengan CT scan, di mana kita biasanya melihat area-area hipointens pada T1 dan T2 pada fase akut, dan pada beberapa hari kemungkinan T2-nya bisa berubah menjadi hiper bila sudah terjadi area-area nekrosis. Ini contoh infark pada ginjal di pool bawah, di korteks pool bawah, dan juga dijumpai adanya trombus pada arteri renalis kiri. Ini masih sama, area-area infark pada ginjal, pada korteks ginjal kanan. Yang berikut adalah infark pada spleen, pada limpa. Biasanya tak bergejala, tapi pasien bisa mengeluh adanya nyeri pada abdomen kiri atas, dan bahkan kadang-kadang disertai dengan defense muskuler. Gambaran CT-nya juga mirip dengan gambaran CT pada infark ginjal. Kita akan melihat area-area hipodens dengan wedge shape yang tidak menyangat pasca kontras. Biasanya pada CTA juga sama, kita bisa dapatkan filling defect atau trombus pada arteri lienalis maupun cabang-cabangnya. Ini contoh gambaran akut gambaran infark pada lien berupa area-area hipodens yang juga wedge shape. Ini juga sama, jangan ditemukan adanya trombus pada arteri lienalis. Manifestasi yang berikut yang bisa terjadi pada intraabdominal pasien-pasien COVID adalah perdarahan. Peningkatan risiko perdarahan pada pasien COVID ini dikatakan diakibatkan oleh adanya imbalance antara produksi dan destruksi dari platelet secondary karena proses infeksi. Tetapi yang terutama biasanya karena pemakaian obat-obat antikoagulan sebagai terapeutik atau profilaktik untuk mencegah keadaan hiperkoagulabilitas dari COVID-19. Indikator untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ada tidaknya perdarahan, biasanya bila pasiennya tiba-tiba dengan kadar hemoglobin yang menurun drastis dengan gejala-gejala hipovolemi seperti hipotensi atau tahikardi. Biasanya perdarahan intraabdominal merupakan manifestasi yang paling sering dari perdarahan pada pasien-pasien COVID berat. Dan area yang paling sering adalah perdarahan pada iliopsoas kompartmen. Pada CT non-kontras biasanya kita akan dapat pembesaran diffuse dari iliopsoas dengan area hyperdens di dalam intramuskularnya. Biasanya juga bisa timbul dengan gambaran blood fluid level di dalam muskular tersebut yang menunjukkan adanya gambaran active bleeding. CTA biasanya diperlukan untuk melihat apa adanya active bleeding atau tidak, di mana kita bisa lihat adanya ekstravasasi kontras di dalam muskulus psoas iliopsoas tersebut.
Ini adalah contoh gambaran CT scan bleeding pada iliopsoas compartment, di mana area-area heterogen hyperdens di dalam iliopsoas yang melebar. Terakhir, secara ringkasan untuk gambaran abdominal yang kita temukan pada pasien-pasien COVID-19 pada orang dewasa yang melibatkan beberapa organ. Yang pertama kita lihat pada liver, gambaran radiologis yang bisa kita temui adalah hepatomegali, gambaran-gambaran yang menunjukkan adanya hepatic steatosis, di mana pada USG kita bisa melihat adanya peningkatan echotekstur dari parenkimal hepar, kadang-kadang juga bisa ekogenitas parenkimal hepar yang kasar, di mana pada CT menunjukkan hipodensitas dari echotekstur parenkimal hepar. Hal itu yang sama juga terjadi pada MRI. Pada MRI gambaran hepatic steatosis bisa dilihat pada gambaran loss of signal dari sequence out phase. Pada gambaran CT juga kadang-kadang kita bisa menemukan adanya periportal edema dengan penyengatan heterogenus dari parenkimal hepar bila adanya inflamasi pada parenkimal hepar, dan juga kita bisa temui adanya portal vein thrombus. Yang berikutnya, kelainan yang bisa kita jumpai pada pankreas biasanya berupa gambaran akut interstitial pankreatitis, biasanya juga kelainannya ringan, hampir tidak pernah di literatur disebutkan, hampir tidak pernah didapatin pankreatitis necrotizing pada pasien-pasien dengan COVID-19. Sementara pada biliary duct, kita bisa menemukan adanya biliary duct dilatasi yang menunjukkan adanya biliary statis. Sementara pada gallbladder kita bisa melihat adanya distensi lumen gallbladder dengan sludge di dalamnya, disertai dengan penebalan dari dinding gallbladder, bahkan sampai gambaran akalkulus cholecystitis. Sementara pada ginjal, biasanya kita dapatin gambaran akut kidney injury berupa peningkatan echogenik dari korteks ginjal pada ultrasound dengan penurunan atau menghilangnya diferensiasi echotekstur kortikomedularinya. Biasanya korteks ginjalnya tetap baik dan tidak menipis, ini yang membedakan kita dengan suatu keadaan CKD. Sementara pada CT, kita bisa dapatkan adanya gambaran perinephric fat stranding atau penebalan fascia gerota dan bahkan penurunan densitas dari parenkimal ginjal. Sementara pada gambaran-gambaran adanya infark ginjal, kita bisa dapat gambaran hipodens yang wedge shape yang tidak menyengat pasca kontras di korteks kedua ginjal yang sampai mencapai kapsul ginjal dengan apex yang menuju ke hilus, dan bisa juga kita jumpai adanya trombus di arteri atau vena renalis. Sementara kelainan pada bladder, kita dapatin gambaran biasanya kita dapatin gambaran cystitis berupa penebalan dinding bladder maupun adanya penyengatan dindingnya pada pemeriksaan dengan kontras, dan bahkan ditemui adanya perivascular stranding. Sementara pada lien kita bisa menemukan adanya infark, gambarnya sama mirip dengan gambaran infark pada ginjal. Kita dapatkan area-area hipodens yang dengan wedge shape yang tidak menyengat pasca kontras, dan kita juga bisa menemukan adanya trombus di arteri lienalis maupun di vena lienalis. Yang terakhir pada usus, kita bisa menemukan yang paling sering kita temui adalah penebalan diffuse dinding usus dengan penyengatan mukosanya bila kita lakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Gambaran yang juga sering kita dapatin adalah gambaran-gambaran ileus di mana terjadi dilatasi lumen usus berisi udara maupun cairan. Bisa kita jumpai juga gambaran yang menunjukkan bowel ischemic di mana adanya pneumatosis intestinalis, adanya portal vein gas, bahkan kita juga bisa menemukan adanya pneumoperitoneum, ada gambaran gastrointestinal bleeding, bahkan pseudomembranous colitis. Sekian presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Feli untuk presentasinya. Sangat banyak informasi yang bisa kita dapat. Ya, kembali mengingatkan kepada peserta, jika ada yang mau ditanyakan kepada pembicara, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, dengan menuliskan nama, asal dari peserta, kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya tersebut. Ya, berikutnya kita ada presentasi dari PT Philips Indonesia, sponsor kita malam ini,
Ya, saya persilakan Saudara Kukuh Eko Cahyono untuk memulai presentasinya. Terima kasih Dr. Lesma. Suara saya cukup kedengaran, Dok? Sudah terdengar. Oke, baik Dok, saya izin. Oke, sudah terlihat Mas Kukuh, ininya presentasinya. Baik, terima kasih Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya Kukuh Eko Cahyono, Product Manager dari Philips. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami pada malam ini untuk bisa berpartisipasi pada event ini. Pada kesempatan ini, saya coba memaparkan atau menyampaikan update teknologi dari Philips terkait dengan MRI. Philips secara terus konsisten mengembangkan teknologi MRI yang berbasis pada artificial intelligence untuk bisa menciptakan smart diagnostic imaging. Kami meyakini bahwa speed, comfort, dan juga confidence merupakan 3 komponen utama yang mendukung pada waktu kita melakukan pemeriksaan MRI. Kecepatan pemeriksaan, Philips memiliki beberapa inovasi, salah satunya adalah compressions, kemudian kita memiliki smart workflow, smart exam, vital screen, dan juga flex track. Dari sisi pasien comfort, kita memiliki comfort tone, auto voice, inboard connect, dan juga ambient experience untuk bisa meningkatkan kenyamanan pasien pada waktu scanning. Dan tentunya kualitas imaging yang kita hasilkan untuk mendukung diagnosa juga kita menjadi salah satu fokus kita, di mana kita saat ini memiliki beberapa teknologi, yaitu Vital Eye salah satunya, kemudian kita memiliki 4D free breathing, kemudian computed diffusion, liver health, multivene XD, dan juga MR elastografi. Berikut ini adalah MR portfolio dari Philips. Jadi di RSNA 2021 kita meluncing 2 produk kita. Yang pertama adalah produk kita untuk helium free operation, Blue Shield magnet. Kita memiliki saat ini MR 5300, yang dimana sebelumnya kita memiliki ambition untuk helium free operation. Kemudian di 3 Tesla kita juga memiliki produk yang terbaru kita, MR 7700, yang sebelumnya kita memiliki Ingenia Elition 3 Tesla. Teknologi Blue Shield magnet merupakan teknologi terbaru dari Philips, di mana kita saat ini hanya membutuhkan 7 liter helium untuk bisa menciptakan superkonduktor magnet untuk 1,5 Tesla. 7 liter helium ini sudah kita shield di dalam magnet, sehingga nanti ketika MRI ini beroperasional, MRI ini tidak akan membutuhkan pengisian helium sama sekali selama MRI ini beroperasi. Atau dengan kata lain, kami Philips bisa memberikan lifetime garansi kepada rumah sakit ketika menggunakan tipe MRI ini. Nah, pada waktu instalasi, tipe MRI ini juga lebih mudah karena kita tidak membutuhkan adanya quench pipe, di mana biasanya quench pipe ini dibutuhkan untuk mengeluarkan helium dari dalam gantry MRI. Di sistem kita ini karena hanya menggunakan 7 liter helium dan sudah di-shield di dalam magnet, maka kita tidak membutuhkan adanya quench pipe ini. Smart Workflow Solution merupakan solusi dari Philips yang berkaitan dengan workflow, di mana dengan feature ini kita bisa mempositioningkan pasien kurang dari 1 menit. Apa saja teknologi yang kita miliki? Pertama, kita memiliki layar touchscreen pada kedua sisi gantry. Kemudian kita memiliki Vital Eye atau kamera yang kita gunakan untuk mendeteksi pernafasan pasien. Kemudian kita memiliki feature Smart Touch dan juga Smart Exam. Nah, berikut ini merupakan video dari Smart Workflow Solution dari Philips. Ketika pasien tidur di meja pemeriksaan, radiographer bisa melihat dari layar touchscreen. Kemudian dari layar ini juga kita bisa melihat posisi pasien, posisi coil, data pasien, dan lain sebagainya. Ketika posisi coil sudah ditempatkan pada tempat yang semestinya, coil ini akan langsung berada pada center magnet secara otomatis.
Kemudian ketika pasien berada di dalam magnet, kita memiliki kamera yang dapat mendeteksi pernafasan pasien, sehingga kita bisa menampilkan grafik pernafasan pasien pada layar vital screen dan juga pada layar komputer pemeriksaan. Kemudian proses scanning akan kita mulai secara otomatis, kemudian proses planning, pembuatan irisan, aksial, sagital, dan seterusnya, itu nanti bisa kita lakukan secara otomatis dengan adanya fitur Smart Exam. Keseluruhan proses yang secara otomatis ini tentunya akan mempermudah dalam proses pengerjaan MRI, di mana kita bisa menghasilkan hasil yang lebih konsisten dengan waktu pemeriksaan yang lebih cepat. Vital Eye merupakan teknologi kamera dari Philips, di mana dengan kamera ini kita bisa mendeteksi pernafasan pasien. Jadi kita sudah tidak melakukan belt lagi yang dipasang di permukaan tubuh pasien untuk bisa mendeteksi pernafasan pasien. Kamera ini always on, langsung mendeteksi pernafasan pasien ketika mendeteksi ada pasien di dalam gantry. Manfaat dari Vital Eye ini adalah salah satunya untuk pemeriksaan abdomen, di mana kita bisa mendapatkan sinyal respiratori yang lebih konsisten, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan belt. Gambaran ini merupakan gambaran dari pemeriksaan liver yang diambil dengan menggunakan belt, di mana kita bisa lihat pada MRCT kelihatan blurring karena sinyal dari respiratori yang tidak konsisten. Dengan menggunakan Vital Eye, kita bisa mendapatkan sinyal respiratori yang lebih konsisten, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih baik. Kemudian di Philips, kita juga memiliki teknologi compresence untuk mempercepat scanning, di mana dengan teknologi ini, waktu scanning bisa kita percepat sampai dengan 50% lebih cepat. Bisa digunakan untuk semua sekuen dan semua anatomi. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan compresence, di mana kita bisa mereduksi waktu tahan nafas dari 13 second menjadi hanya 8,7 second, sehingga untuk pasien lebih nyaman, hasilnya pun juga tentunya akan lebih baik. Contoh lain untuk pemeriksaan 3D MRCT, dengan ada compresence ini kita bisa mereduksi waktu scanning dari yang sebelumnya 4 menit menjadi hanya 1 menit dengan kualitas gambar yang tentunya jauh lebih baik. Dari sisi patient comfort, kita memiliki beberapa feature, salah satunya adalah comfort tone, di mana dengan feature ini kita bisa mereduksi noise yang dihasilkan sampai dengan 80%. Kemudian kita memiliki fitur auto voice yang dapat memberikan informasi tentang jalannya scanning kepada pasien secara kontinu. Kemudian inboard connect dan ambient experience ini merupakan salah satu feature unggulan Philips, di mana kita bisa memberikan kenyamanan yang lebih kepada pasien dari desain ruangan. Nah, berikut ini adalah gambaran dari ambient experience dari Philips, di mana pasien pada waktu masuk ke dalam ruangan MRI bisa memilih video yang akan diputar selama pemeriksaan berlangsung. Ketika video dipilih, maka secara otomatis layar proyektor akan menampilkan video pada sisi dinding MRI, kemudian akan merubah lampu ruangan mengikuti dengan tema dari video tersebut. Lalu ketika pasien tidur di dalam gantry, tentunya ini yang paling penting, pasien juga bisa melihat video yang tadi kita putar, karena kita memberikan layar LCD di belakang gantry, sehingga pasien masih bisa melihat video yang kita putar, kemudian bisa mendapatkan informasi scanning dan juga informasi tentang pernafasan jika dibutuhkan. Jadi dengan adanya feature ini akan menghindarkan pasien ketakutan di dalam gantry gitu ya, sehingga pemeriksaan lebih nyaman untuk pasien dan mengurangi resiko pergerakan. Teknologi 4D free breathing ini salah satunya kita gunakan untuk pemeriksaan dynamic liver enhancement, di mana dengan menggunakan feature ini kita bisa melakukan dynamic contrast enhancement untuk liver tanpa harus pasien melakukan tahan nafas. Temporal resolution yang kita dapat hasilkan adalah 3 second per fase, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari semua fase pada waktu kita
melakukan dynamic contrast enhancement. Contohnya adalah seperti ini, kita bisa mendapatkan reconstruction untuk plane, kemudian arterial, portal, venous, dan delay. Ini semuanya dilakukan tanpa pasien harus tahan nafas. Kemudian computed diffusion, dengan adanya feature ini kita bisa melakukan single akuisisi B-value untuk diffusion, kemudian kita bisa generate nilai B-value-nya dari 0 sampai dengan 5.000 setelah pemeriksaan itu selesai. Sebagai contoh misalnya kita akuisisi nilai B-value di sini nilai B-value 800, kemudian setelah pemeriksaan selesai kita bisa generate nilai B-value 1.500. Contoh lain ini pemeriksaan untuk rektum, kita akuisisi sama dengan nilai B-value 800, kemudian kita bisa melakukan reconstruction nilai B-value sampai dengan 2.000. Keuntungannya tentunya dengan nilai B-value yang lebih rendah, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih cepat, dan keuntungan berikutnya dengan adanya computed diffusion, kita bisa melakukan adjustment nilai B-value dengan sangat fleksibel. Cukup sekian dok yang saya dapat sampaikan tentang update teknologi dari Philips. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kuku untuk informasinya. Informasinya bagus sekali alatnya. Ya semoga dari nanti setelah acara ini akan banyak yang memesan alat tersebut ya Mas ya. Amin gitu. Baik, untuk peserta jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pembicara, silakan menuliskan ke kolom chat. Dan untuk peserta webinar juga jangan lupa untuk mengisi kolom presensi supaya mendapatkan sertifikatnya. Ya, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya akan langsung saja memulai sesi tanya jawab malam ini. Pertanyaan pertama, baik, sebenarnya untuk Prof. Bahtiar, maaf Prof, mohon izin bisa on cam Prof. Ya, saya sudah baca nih. Oh ya, baik Prof, makasih Prof. Jadi dari Dr. Maria dari Bandung, izin bertanya Prof, gimana baiknya bila kita diminta second opinion hasil pemeriksaan radiologi yang berasal dari rumah sakit lain dan pendapat kita 180 derajat berbeda. Mohon pencerahannya Prof, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Nah ini saya kira semua pernah mengalami ini. Nanti kalau menjadi konsultan ini mungkin akan sering berpapasan dengan situasi begini. Dulu waktu saya sebagai radiolog masih junior ya, di ruangan di tempat kita itu di tempat ada di sana digantung situ ya kode etik sebagai ahli radiologi. Salah satunya itu di situ tertulis tidak boleh mengomentari hasil pembacaan radiologis yang lain. Tapi sekarang sudah tidak pernah lagi dipasang. Saya ketemu di mana-mana lagi karena mungkin dulu saya tanya bagaimana kalau seperti itu, di situ disebutkan kalau memang mau diperlukan jangan foto itu yang dikomentari, lakukan pemeriksaan lagi supaya kita bisa mengomentari foto yang kita buat tanpa mengomentari foto sebelumnya gitu. Tapi kelihatannya itu tidak serta-merta mudah dilaksanakan, apalagi sekarang misalnya mungkin kalau cuma USG atau foto yang expose foto resmi itu dilakukan pemeriksaan ulang mungkin tidak banyak masalah, tapi kalau CT scan MRI bagaimana? Masa kita mau harus periksa ulang gitu ya? Kalau pakai kontras lagi itu kan mandi radiasi. Jadi menurut pengalaman sehari-hari, saya kira poinnya yang pertama adalah tentu nomor satu adalah kepentingan pasien dulu. Jangan gara-gara kita memegang erat kepentingan kita, pasiennya dikorbankan. Kalau CT scan lagi ya dengan kontras, padahal ini merugikan pasien. Jadi kalau itu akan menguntungkan pasien, kita akan mengambil sikap
mengomentari. Kedua, prinsip dan kedua, jangan menjatuhkan nama baik teman sejawat atau rumah sakit lain. Itu juga harus dipegang. Itu kan ada cara, bagaimana cara supaya itu tidak menjadi namanya, ya kan, nama baik dari teman sejawat atau rumah sakit sebelumnya, jangan dijatuhkan. Yang paling bagus sebenarnya kalau komentar-komentar ini ada di dalam ranah akademik atau ranah ilmiah, ya. Seperti kalau join meeting itu di sana, kalau menurut pengalaman saya boleh lah, karena ini semua untuk kepentingan pasien. Bahkan kalau salah diagnosis menurut kita lalu kita biarkan, dia bilang sudah mau dioperasi, saya sudah sering mendapatkan begitu, dan saya kira tidak menjatuhkan nama sejawat kita. Itu udah mau dioperasi, dia bilang ini ada defek pada diafragma. Enggak, ini cuma penetrasi dan sebagainya. Jadi gimana ya? Sudah nggak usah batal lah gitu ya. Nggak apa-apa. Masa mau dioperasi padahal salah dana saja. Ya bagaimana lah pandai-pandainya kita menjaga dari sejauh kita. Dan menurut saya yang paling penting adalah kebaikan pasien. Kalau menurut saya seperti itu ya. Sekarang sudah agak sulit dihindari situasi begitu. Tapi tujuan kita baik ya, dan tidak merugikan teman sejawat. Itu barangkali jawaban saya. Nomor 2, Ya. Talo ini. Baik, Prof. Makasih, Prof. Ada dari sejawat lagi yang satu ya. Dari Ya. Ini dari Dr. Muhammad Geleri ya, dari Gorontalo. Pertanyaannya. Iya, baik, Prof. Silakan, Prof. Ini pasien datang ke radiologi untuk memeriksakan radiologi saya USG, sedangkan sebelum pasien sudah pernah diperiksa oleh klinisi ya, yang bukan radiolog, dan klinisi ini teman sejawat tidak mengaktif untuk pemeriksaan radiologi. Saya kira poinnya di sini adalah apakah pasien ini pasiennya atau bukan. Ya. Karena memang sering ada pasien datang ke kita mau memeriksakan diri. Kalau saya sering saya menerima juga begitu untuk berkonsultasi, tapi dia bukan pasiennya dokter tersebut, dia sudah lepas sebetulnya. Kalau menurut saya selama dia bukan pasiennya lagi, ya bolehlah kita melakukan tanya berkonsultasi ke kita mau bantu ya kita lakukan. Tapi kalau dia statusnya pasiennya dokter atau sejawat lainnya, saya kira harus dikembalikan dulu deh. So, etikanya begitu. Dan mungkin kita bisa konfirmasi ke pasiennya ya, apakah dia masih pasien daripada sejawat. Kalau enggak, saya sebenarnya dulu cuma gini, sekarang saya mau ke dokter yang saya kira tidak masalah untuk saya. Dan kita tetap menjaga nama baik dari sejawat kita. Sekiranya nanti beda, kan kita bisa menjelaskannya seperti apa, karena situasinya, waktunya sudah berbeda dan sebagainya, sehingga hasilnya pun berbeda, tidak masalah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terus mana saya berikan? Ya, ada satu lagi, Prof, untuk Prof Bahtiar dari tadi saya lihat dari Natali, Prof. Dari Dr. Natali dari Jakarta untuk Prof Bahtiar. Bila ada pasien medical check up yang kasar, marah-marah ke radiografer dan tidak respect terhadap radiologis, bagaimana kita menyikapinya ya, Prof? Apakah etis untuk kita menolak pemeriksaan radiologi pasien tersebut karena pasien sudah ditegur tetapi attitude pasien tidak berubah? Ya, terima kasih, Prof. Ini mungkin pengalamannya ya. Betul, Prof. Pengalaman pribadi mungkin nih, Prof. Iya, mungkin pengalaman ya. Saya kira saya itu juga pernah itu dikata-katai kasar sama pasien. Saya dimaki-maki, bahasanya kotor, tapi ya saya sabar saja karena pasien ini mungkin tidak kenal baik atau dia dalam keadaan sakit. Saya kaget juga saya dikata-kata. Padahal sebetulnya tidak ada kesalahan yang saya perbuat. Jadi mungkin kita mencoba bersama karena kita harus memahami bahwa
pasien itu ini check up ya, tapi mau check up mau apapun, apalagi kalau ada keluhan sakit, pasti ambang kesabaran itu rendah. Mungkin karena kita ini dokter, kita tidak gitu. Kita di bank saja, atau nggak usah di bank, di lampu merah saja, gampang sekali kita marah hanya gara-gara ada yang salib dan sebagainya. Apalagi yang kita hadapi ini orang sakit. Mungkin memang check up, tapi mungkin dia ada keperluan lain atau apa, dia mau cepat dahulukan. Kita tidak tahu apa yang persisnya terjadi. Karena orang bisa marah itu ada sebabnya juga sih sebetulnya. Mungkin kita tidak tahu apa yang, mungkin ada kata-katanya radiografer atau sikapnya perilakunya yang menyebabkan dia terpancing marah. Tapi kita tidak tahu. Radiografernya tinggal melapor, wah itu pasien itu marah-marah. Karena sebetulnya memang kemarahannya sudah mulai dari depan sekali tuh, mulai kardiolog sudah marah, di loket sudah marah. Tiba di kita dia tumpahkan kemarahannya. Menurut saya sih kita sabar saja. Jangan kita melawan dengan kemarahan juga. Saya sudah mengalami juga itu. Saya mau bagaimana? Dimaki-maki tanpa salah dengan bahasa kasar, ya sudahlah. Ya benar Pak. Nah, mungkin tergantung lah. Iya. Memang saya pengaman juga, saya juga pernah mendapatkan pasien marah-marah ke radiologi, padahal sebelumnya masalahnya bukan di radiologi, tapi di sebelum datang ke radiologi, apakah di bagian poliklinik, ya. Betul. Meledaknya di bagian radiologi, jadi kita akan agak tanya Prof. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan untuk Dr. Feli dari yang pertama tadi dari Dr. Bahtiar. Ya, dari Dr. Bahtiar dari Karimun. Pertanyaan untuk Dr. Feli, bagaimana protap pasien COVID yang akan melakukan pemeriksaan CT scan abdomen, terutama pada pasien ARDS? Bagaimana prosedur kontras intravena pada pasien COVID dengan multi organ failure dan gangguan fungsi ginjal berat? Jadi ada dua pertanyaan nih Dr. Feli. Silakan Dr. Feli. Terima kasih Dr. Laks, terima kasih Dr. Bahtiar untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini bagaimana prosedur untuk CT pasien-pasien COVID? Untuk pasien COVID kita hadapi tidak sama ya seperti pasien yang biasa. Salah satunya karena pasien COVID ini spesial, salah satunya kita hindarin banget perjalanan panjang dari pasien antar ruang ke ruang karena masalah penularan. Jadi biasanya untuk kalau dari sistem penularannya tergantung, saya rasa sistem pemindahan pasien tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Di tempat saya sendiri pada saat zaman-zaman ramainya COVID, jelas kita melakukan pemeriksaan imaging itu sangat terbatas dan betul-betul hanya dilakukan bila diperlukan, karena kita tidak ingin pasien COVID yang harus diisolasi melewati banyak lorong atau banyak ruangan untuk sampai ke radiologi. Jadi biasanya di kami sendiri lakukan terpisah, entah pada malam hari setelah semua pasien umum selesai, atau pada pagi-pagi banget sebelum semua pasien umum dimulai. Dan setelah itu ruangan dibersihkan secara komplit, baru beberapa jam ditinggal, setelah itu baru kita bisa mulai pasien yang lain. Untuk masalah pasien dengan ARDS, yang pertama tentu kita harus pikirkan dengan pasien COVID adalah transportable-nya pasien. Apakah pasien ini bisa secara transportable layak enggak? Seandainya pasien ARDS dirawat dari ICU untuk pindah ke radiologi, apakah bisa nggak pasien itu untuk pindah? Kita harus pertimbangkan banyak hal, terutama salah satunya yaitu patient safety. Jadi kalau seandainya mungkin bisa pasti kita akan bicarakan dengan klinisi. Biasa pasien-pasien ARDS yang dirawat di ICU tentu kita akan berkoordinasi dengan tim anestesinya, bagaimana apakah pasien bisa transportable atau tidak. Kalau seandainya memang bisa, mereka bertanggung jawab untuk membawa pasien ke radiologi, tetap kita lakukan. Itu mungkin dari saya. Yang berikutnya, maaf Dr. Laks, tentang apa tadi yang keduanya? Kontras ginjal. Untuk prosedur kontras intravena pada pasien COVID dengan multi organ failure dan gangguan fungsi ginjal berat. Ini masalah untuk kita bersama, bukan saja pada pasien COVID, tapi non-COVID juga ya, kita mengalami hal yang sama. Tapi yang paling pertama yang kita pertimbangkan untuk pasien-pasien COVID yang membutuhkan CT dengan multiple organ failure atau dengan gangguan ginjal yang berat, tentu kita harus pertimbangkan apakah kita masih punya
modalitas lain selain CT yang bisa kita bantu untuk menegakkan diagnosis sesuai dengan yang klinisi inginkan. Bila seandainya tidak ada pemeriksaan lain, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah CT, kita tetap akan memilih apakah kita masih bisa melakukan CT polos tanpa kontras. Saya percaya bahwa banyak sekali CT sekarang di tempat-tempat teman sejawat yang memiliki multi slice yang tinggi, dan itu cukup membantu kita untuk menilai pemeriksaan CT hanya dengan polos, kecuali memang ada beberapa kelainan yang memang banget kita butuhkan untuk menggunakan kontras seperti yang tadi iskemik, mencari trombus dan lain-lain. Kalau hal itu sampai kita perlukan dan kita tidak punya lagi modalitas yang lain, kita mungkin tetap harus berpikir tentang risk dan benefit. Apakah dengan melakukan CT ini diagnosis kita membantukah untuk klinisi menegakkan diagnosis, untuk membantu klinisi, bergunakah untuk membantu klinisi dalam menentukan terapi atau menentukan prognosis. Kalau seandainya memang itu benefitnya lebih banyak, lebih unggul daripada risknya, mungkin kita tetap akan mengambil resiko itu, tentu saja dengan penjelasan dan informed consent dari keluarga bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi, karena memang kita tahu bersama yang kita takutkan dari pemakaian kontras pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal atau multifungsi organ adalah yang paling kita takutkan adalah kontras induced nephropathy. Walaupun kalau kita banyak baca literatur dari ESUR atau apa, itu sebenarnya cukup jarang terjadi. Dengan beberapa banyak kriteria-kriteria sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu gitu. Dari saya itu saja, Dr. Laksmana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Dr. Bahtiar. Mungkin ada tambahan dari Dr. Wayan, saya persilahkan, Dok. Ya, mungkin Dr. Wayan ada tambahan, Dok, atau ada pengalaman, Dok? Ya, terima kasih Dr. Laksmana, terima kasih Dr. Feli. Apa yang sudah dijelaskan oleh Dr. Feli sudah bagus ya. Tapi ya untuk pasien COVID, protokolnya tetap kita melakukan protokol COVID ya. Setiap kita pasti tahu ya, pakai masker, pakai gaun, pakai segala macamnya. Itu yang paling penting. Dan pemeriksaan pasien ya seperti di CT scan-nya itu seperti biasa gitu. Cuma nanti setelah pemeriksaannya ruangannya harus disterilkan gitu ya. Sterilkan. Untuk saat ini sekarang dipakai sterilnya adalah dipakai di lab gitu ya, dengan alkohol atau desinfektan lainnya, bukan disemprot ya. Kalau dulu disemprot, tapi tidak dianjurkan lagi sekarang. Karena apa? Aerosol itu kan juga bisa menyebabkan kebakaran listrik. Begitu kita semprotkan aerosol, kita hidupkan listrik, saklarnya menimbulkan percikan api, ya bisa terjadi kebakaran. Itu yang tidak dianjurkan sekarang. Untuk pasien yang multi organ failure dengan fungsi ginjal yang sangat jelek, saya pernah menanyakan bagaimana kalau fungsi ginjal sangat jelek. Ya kalau sudah jelek mendekati 0 umpamanya, ya kita kasih kontras saja gitu. Toh ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi gitu. Boleh diberikan kontras kalau fungsi ginjalnya sudah jelek. Kita tidak akan bisa menyelamatkan ginjal lagi. Fungsi kita memberikan atau tidak memberikan kontras itu kan untuk menyelamatkan ginjal. Tapi kalau sudah sangat jelek ya tidak bisa diselamatkan lagi. Saya kira itu Dr. Laksmana. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dr. Wayan untuk masukannya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya untuk Dr. Feli dari Dr. Edward dari NTT. Mohon izin bertanya, Dok, seandainya CT abdomen tidak dimungkinkan pada pasien SARS-CoV-2 atau pasien menolak misalnya, apakah modalitas lain seperti MRI dapat menjadi pilihan? Jika demikian, sekuen apakah yang umumnya memiliki sensitivitas dan spesifitas yang baik guna mendeteksi inflamasi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan, Dr. Feli. Terima kasih, Dr. Edward, untuk pertanyaannya. Jujur saja, selama pengalaman saya dengan pasien COVID, saya nggak tahu bagaimana pengalaman teman-teman sejawat yang lain. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan COVID itu sedikit berbeda kita perlakukan dengan pasien-pasien yang lain, di mana pemeriksaan imaging itu sangat jarang kita lakukan kecuali fototoraks. Paling mentok adalah kita akan melakukan CT paru untuk melihat
paru-parunya. Yang lain dari itu tuh sangat jarang menurut saya. Makanya pada saat mempersiapkan bahan ini pun sangat sulit untuk mencari case-case karena hampir pada zaman COVID 2 tahun yang kemarin, mungkin sebagian kita akan rasa bahwa sangat terjadi penurunan drastis untuk pasien-pasien yang kita lakukan CT atau MRI, apalagi yang dengan kontras. Jadi dari saya akan tidak tahu ya bahwa apa alasan pasien kalau seandainya dia tidak bisa di CT. Kalau dia tidak bisa di CT atau dia tidak mau, biasanya kita akan memilih pemeriksaan yang bisa kadang-kadang kita bisa pakai apakah entah dalam klinis apa ini ya, maksudnya Dr. Edward, dalam klinis apa nih bahwa pasien mau di CT, terus pasien menolak CT. Kalau sampai pasien menolak CT, apalagi MRI kalau menurut saya, karena CT dari cost tentu lebih murah, CT dari pelaksanaan lebih cepat, apalagi untuk pasien-pasien COVID kita sangat hindari untuk melakukan pemeriksaan yang lama-lama, pemeriksaan MRI itu lama, jadi pasti kita akan memilih CT supaya cepat. Sedangkan MRI lebih banyak kekurangannya dibanding CT. Yang pertama mahal, yang kedua lama, apalagi pasien-pasien COVID biasanya datang dengan sesek, ada gejala-gejala paru yang cukup riskan bagi kita untuk melakukan MRI. Tapi kalau seandainya pertanyaannya bahwa taruhlah pasien menolak CT, maunya MRI aja supaya lebih canggih atau apa, biasanya dalam pengalaman saya untuk sequence untuk menentukan inflamasi, saya akan tetap memilih melakukan T2 fat set, T1 T2, dan biasanya kalau kontras akan pakai T1 fat set pre dan post kontras. Itu dari saya. Terima kasih Dr. Edward. Mungkin Dr. Wayan bisa memberikan tambahan. Ya, setuju dengan Dr. Felis. Dan yang sangat penting juga harus hati-hati, pasien kan membawa oksigen ya dari ruangannya. Itu oksigennya itu kan tabungnya itu ferromagnetik, itu sangat berbahaya kalau masuk ke ruangan MRI itu ya. Jadi selama ini memang seperti Dr. Felis bilang, kita memang tidak melakukan MRI ya, seperti alasan yang tadi. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Feli dan Dr. Wayan untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya masih untuk Dr. Feli. Ya, saya Dr. Made dari Denpasar. Bagaimana membedakan imaging CT abdomen pada akut pyelonefritis dengan renal infarct pada pasien dengan COVID-19? Ya, terima kasih. Silakan Dr. Feli. Ya, terima kasih Dr. Made untuk pertanyaannya. Kita tahu sama-sama bahwa PNC, pyelonefritis akut, juga memberikan gambaran yang mirip dengan infark pada ginjal, di mana kita akan dapatkan area-area hipodens juga yang tidak menyangat pasca kontras. Tapi dari pengalaman saya, entah nanti mungkin kita dapat masukan dari Dr. Wayan, biasanya dari CT polos pun kita bisa sedikit mendapat clue untuk pyelonefritis, di mana itu dalam tanda kutip infeksi. Jadi biasanya ada tanda-tanda infeksi lain selain area-area hipodens di kidney sendiri. Jadi biasanya kita bisa menemukan ginjalnya rada sedikit lebih besar, edema, begitu kelihatannya lebih bengkak, dengan ada perirenal fat stranding biasanya. Kadang-kadang pada pyelonefritis juga kita bisa menemukan ada gas forming di dalamnya. Tapi yang lebih setelah itu kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan CT kontras. Di CT kontras biasanya yang paling membedakan dengan infark, jadi pyelonefritis dengan infark adalah tipe penyangatannya. Pyelonefritis area hipodens yang tidak menyangat itu biasanya tuh sampai ke ujung, sampai habis, sampai ke kapsul. Sementara kalau pada infark, biasanya dia akan menyisakan subkapsuler yang masih sedikit menyangat. Jadi kita akan bisa melihat ada penyangatan tipis di subkapsuler untuk pasien-pasien dengan infark pada kidney. Itu karena kita tahu bahwa mekanisme infark, kalau biasanya korteksnya itu masih terselamatkan karena adanya perforating branch, ada vascular perforating sih. Dan dari teori ada juga yang mengatakan bahwa saya sendiri jujur tidak pernah melakukan ini. Kalau kita masih ragu, kita bisa tunda, kita bisa nanti scan ulang lagi beberapa jam, sekitar 3-6 jam. Biasanya pada pyelonefritis akan ada area hipodens yang tadi tidak menyangat, dia akan menyangat
ada area penyangatan, walaupun lebih rendah dari ginjal yang lain itu karena slow flow atau hipoperfusi. Sementara pada infak biasanya tidak ada penyangatan lagi. Itu terima kasih jawaban dari saya. Terima kasih Dr. Made, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk Dr. Wayan, apakah ada tambahan, Dok? Ya, setuju Dr. Laksmana dengan Dr. Felix. Dan yang penting itu sebenarnya juga klinisnya ya. Klinisnya pasti akan berbeda. Mana yang febris atau nyerinya agak sedikit berbeda ya antara infak dengan nefritis ya. Dan pemberian kontras biasanya pada infak pasti kita tidak akan bisa menelusuri vaskuler dari ginjal tersebut karena biasanya ada trombus gitu. Jadi kontrasnya tidak bisa sampai ke daerah infak tersebut. Itu saja teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Feli dan Dr. Wayan. Ini karena terbatasnya waktu yang kita punya, kayaknya kita sudah cukup lewat banyak dari jadwal yang harusnya ditentukan. Jadi mohon maaf untuk peserta, sepertinya ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir untuk Dr. Feli. Saya Dr. Rini dari Bandung, izin bertanya, apakah ada korelasi antara severitas COVID dengan terjadinya patologi pada organ abdomen? Apakah hanya pasien COVID berat yang akan muncul manifestasi pada abdomen? Apakah pasien dengan gejala ringan juga bisa terjadi kelainan pada organ abdomen? Ya, silakan Dr. Feli. Terima kasih Dokter ini atas pertanyaannya. Jawaban dari saya ya dan tidak, Dok. Jadi sebagian besar memang kelainan-kelainan yang timbul di abdomen dipengaruhi oleh severitas dari COVID. Terutama kita lihat seperti kayak kelainan-kelainan di pankreatitis. Pankreatitis itu biasanya didapatin pada pasien, kadang-kadang tuh pada pasien yang COVID lebih berat. Terus pada hepatobiliar injury itu juga lebih meningkat dengan COVID, pasien-pasien COVID yang lebih berat. Tapi seperti pasien-pasien untuk gastrointestinal, kadang-kadang dia bisa muncul sendiri. Jadi tanpa pasien itu sadari juga bahwa saya ini COVID, saking karena tidak ada keluhan yang lain. Jadi datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut, tapi ternyata ditemukan COVID. Makanya banyak yang kita ketahui isu bahwa sampai di rumah sakit pasien kita COVID kan, bla bla bla, karena pasien sendiri tidak merasa dia punya gejala COVID, dia punya saturasi normal, malah marah-marah kalau kita bilang datangnya dengan keluhan sakit perut kok keluarnya COVID katanya. Nah, itu padahal dia tidak tahu bahwa memang manifestasi abdomen bisa terjadi pada pasien COVID tanpa ada keluhan paru. Jadi memang iya, pada banyak kelainan di intraabdominal dipengaruhi juga oleh severity, tapi ada juga yang tidak. Terima kasih Dokter ini. Baik, terima kasih untuk Dr. Feli untuk jawabannya. Ya, saya mewakili panitia mungkin mohon maaf sebesar-besarnya untuk jawaban-jawaban yang tidak bisa dijawab malam ini. Ya, dengan selesainya sesi tanya jawab ini, saya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Bahtiar, Dr. Feli, dan Dr. Wayan yang sudah menjadi pembicara dan narasumber untuk acara webinar malam ini. Kemudian juga terima kasih kepada PDSRI Jaya dan PT Philips Indonesia untuk kerjasamanya. Sebelum mengakhiri acara malam ini, saya mengundang para peserta webinar untuk mengikuti acara webinar seru TikTokan seri 2 dengan judul Gallstone Top to Toe, What the Radiologists Need to Report, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 6.30 sampai jam 8 malam. Ya, akhir kata sebagai moderator acara malam ini, mewakili pembicara, pihak sponsor, dan panitia acara, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada perkataan maupun kekurangan dalam pelaksanaan acara malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir dan sampai akhir acara masih cukup banyak pesertanya. Dan tidak lupa untuk mengundang para peserta pada acara sesi
webinar seri kedua. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan happy weekend to everyone. Terima kasih Dr. Feli, terima kasih Prof. Bahtiar. Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Wayan, terima kasih Dr. Laks. Sama-sama dok, terima kasih semua dok. Ya, thank you. Kita sudah foto tadi ya. Foto lagi dok. Berarti, boleh siapa foto? Dr. Felis foto. Ya. Oke. Baik. Pesertanya paling banyak saya lihat sampai 400. 400 peserta.